Halo teman-teman semua, kembali lagi di segmen podcast kali ini. Temanya fotografi ya teman-teman. Narasumbernya ya, yaitu Wait. Karena suara narasumbernya tidak kedengaran ya guys, jadi aku kenalin di sini aja. Namanya Abiu. jadi pembahasannya ini fotografer ya. Jadi yang pertama, poin pertama ini kita ada poinnya ada 3. Yang pertama itu pengenalan pemula tentang fotografi. Yang kedua tentang yang sudah tahu ya tentang fotografi gimana. Dan yang ketiga yang terakhir itu yang profesionalnya seperti itu. Jadi yang pertama siapa yang mau nanya? Boleh saya dulu ya. Siapa? Silakan. Oh ya, silakan. Andi silakan. Ya, jadi aku punya pertanyaan Bi. Nah, jadi kan aku pemula nih. Nah aku punya pertanyaan nih. Kalau boleh tahu, kamu itu udah terjun di dunia fotografi dari kapan? Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau untuk terjun ke dunia fotografi sendiri, mulai dari pertama kali masuk kuliah ya, di tahun 2023, terutama pas baru masuk UKM Wicida Fotografi. Gimana, udah menjawab? Ya. Oke. Oh ya, Ya, selanjutnya lanjut. saya ingin bertanya, untuk fotografi itu apa aja sih yang perlu kita ketahui awalan-awalannya untuk mau mulai sebagai karir fotografer gitu? Untuk pertama kali belajar berarti gitu ya? Pertama kali belajar mengenal apa aja sih itu kamera, ISO mungkin. Yang pasti kita sendiri mempelajari apa itu segitiga exposure ya. Itu salah satu. Habis itu mulai mengenal alat-alatnya apa aja, seperti apa. Entah dari kamera, ataupun dari kamera HP kan sekarang juga ada mode profesionalnya yang bisa disetting dari situ juga. Dan alat-alat lainnya, pendukung lainnya kayak flash, ND filter, dan lain-lain. Gitulah. Ini kan kita kakak kan sudah lama ini kan bicara soal pengalaman. Ada nggak pengalaman kayak kesalahan-kesalahan yang bikin yang kakak ingat betul lah untuk pas pertama memulai fotografi ini? Jadi izin menjawab. Untuk kesalahan sendiri pas awal-awal merintis sebagai fotografer ini ada. Jadi dulu itu sempat ada acara Duta Pemuda. Saya di situ jadi fotografer di situ. Dan itu kondisi di ballroom Aston. Memang untuk panggungnya terang. Tapi kalahnya ketika ada tamu-tamu di belakang kan gelap ya semua. Nah, saat itu sayangnya saya masih belum paham pakai flash dulu. Jadi fotonya itu masih buruk lah bahasanya. Dan juga sebenarnya kesalahan itu bisa terjadi kapan aja. Jadi bahkan di kerjaan terakhir saya di acara lamaran nikahan orang gitu, itu masih ada kejadian di mana ini lebih ke sayanya yang kurang cepat aja sih merespon untuk ngatur setelan flashnya. Karena memang terkendala tempatnya sempit dan juga mencari settingannya agak lama jadinya, kurang lebih kayak gitu. Ini sedikit menambahkan saja untuk pertanyaan dari Fajar dan Valen. Iya. Kalau untuk pemula itu kalian bisa memulainya dari HP seperti yang sudah disampaikan sama narasumber kita tadi. HP sekarang itu udah dapat yang namanya mode pro atau mode profesional. Jadi kalian bisa belajar di situ untuk mengatur atau mencoba settingan baru dari segitiga exposure, dari ISO, shutter speed, bahkan aperture. Nah, kalau untuk ke device profesional itu terbagi menjadi 2. Ada kamera DSLR sama mirrorless. Jadi kalau untuk pemula itu kalian lebih disarankan untuk menggunakan device kamera DSLR karena settingannya lebih mudah untuk kalian pahami. Kenapa lebih mudah? Karena fitur atau tombol-tombol di kamera DSLR itu lebih bahasanya lebih analog. Jadi lebih mudah kalian pahami. Sedangkan kalau mirrorless dia lebih banyak digitalnya. Jadi mungkin agak ribet atau agak rumit untuk kalian adaptasi di kamera mirrorless. Tapi kalau untuk zaman sekarang rata-rata fotografer profesional sekarang lebih banyak menggunakan mirrorless. Seperti itu. Baik.
Jadi ini pertanyaan pribadi saya untuk narasumber kita. Apa sih yang harus dimiliki seorang fotografer profesional untuk membrandingkan dirinya agar mudah untuk mendapat job-job dari luar, entah itu job informal atau maupun formal. Jadi itu saja sih pertanyaan saya. Oke, izin menjawab. Jadi kalau menurut saya sendiri, hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi fotografer profesional, apanya tadi? Untuk membrandingkan diri. Membrandingkan diri ya. Iya. Yang pasti, yang paling jelas saya diajarkan dari dulu sama kerabat-kerabat saya di tempat vendor saya kerja, itu percaya diri. Yang pasti itu salah satunya percaya diri. Kedua, namanya kita tuh entah di acara formal atau informal, yang pasti kita kan bakal bertemu dengan banyak orang ya. Nah, di situ mulailah ketika lagi senggang atau gimana, coba ngobrol sama orang lain atau gimana, agar kita mendapat koneksi yang lebih baik dan banyak, dan mulai disitulah kita memperkenalkan diri siapa dan bisa menawarkan ke teman-teman itu bahwa kita ini juga punya jasa fotografi sendiri gitu. Pertanyaan dari aku itu, fotografi itu apakah kalau semisalnya nih kita terjun di dunia pekerjaan, ya kan, di dunia pekerjaan, apakah kita benar-benar harus pakai kamera? Atau memang pakai HP pun bisa gitu loh. Gitu aja. Opsi lain. Atau ada opsi lain. Oke, kalau untuk dalam masuk pekerjaan profesional, umumnya kita biasa pakai, yang pasti jelas pakai kamera profesional seperti mirrorless gitu. Terutama Sony rata-rata sekarang biasa dipakai oleh vendor. Tapi nggak nutup kemungkinan buat pakai HP sebagai alat medianya. Karena di tempat saya kerja sendiri, sempat saya kerja buat acara foto rapat acara tambang gitu. Di situ mereka videografer sih ini, tapi videografernya mereka cuma pakai iPhone hari itu. Iya. Jadi mereka pakai modal iPhone dan gimbal. Jadi menurut saya sendiri sebenarnya nggak nutup kemungkinan kalau misalnya Bisa kita juga pakai HP gitu. betul, ya. karena memang sekarang sudah banyak fiturnya. Iya. Pengamalan. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu yang sudah tahu tentang fotografi, dan kita masuk ngarahnya ke pengalaman masing-masing di antara kita gitu. Yang pertama siapa? Boleh aku deh. Ya, pengalamannya gimana? Oke, nah kalau misalkan dari saya sendiri ya, pengalaman saya itu ada di bagian foto model. Nah, jadi waktu itu tuh ceritanya pertama kali saya belajar untuk foto portrait atau model itu pas kapan ya? Sekitar tahun 2023 kalau nggak salah. Sekitar tahun 2023. Di situ awalnya itu saya cuman iseng nyoba buat fotoin orang gitu kan. Cuman waktu itu diajarin tuh sama senior kan. Akhirnya tertarik. Nah, saya cobalah dalamin. Akhirnya keterusan deh. Kalau dari saya sendiri kayak gitu sih. Gimana kalau yang lain? Itu pada saat pengalaman itu tuh memang ada event kah? Atau emang ada acara atau apa gitu? Waktu itu emang ada acara, Ci. Oh, ada acara-acara. Iya, jadi waktu itu ada acara ini, apa sih namanya? Kita ada acara hunting waktu itu. Hunting, ya. Waktu itu ada hunting kan. Nah, itu pas di momen baru masuk kah atau yang angkatan di bawah? Itu pas momen kapan ya? Kayaknya baru masuk deh, 2023 ya. Iya, waktu itu baru masuk gitu. Jadi waktu itu tuh aku diajarin sama siapa ya kemarin tuh? Kalau nggak salah ini Kak Bakri. Iya, langsung diajarin sama Kak Bakri kemarin tuh. Aku potong sebentar ya. Oke. Jadi ini kita kasih tahu juga ya, karena kalau nggak dikasih tahu nanti pada bingung kok kenapa bisa tahu tentang fotografi. Ada sebagian yang tahu karena kita masuk di Wijida Fotografi dan kami ada berempat ya berarti sama narasumber. Jadi makanya jadi tahu tentang fotografi gitu. Lanjut. Udah, masih? Oke, mungkin untuk pengalaman pribadi saya ya seputar portrait itu aja sih. Mungkin dari yang lain ada juga pengalaman lain mungkin. Apa lagi? Ayo, boleh? Walaupun saya masih pemula kan, saya juga masih ada pengalaman ini. Oh iya. Sebagai kan saya juga punya personal branding lain sebagai digital artist kan. Jadi saya harus punya bahan-bahan yang untuk dipakai untuk jadi referensi. Nah, di situ saya menggunakan fotografi untuk
pertama-tama itu kayak seperti landscape gitu dan juga objek. Jadi saya bisa ambil gambarnya, habis itu saya bisa gunakan sebagai referensi untuk digambarkan nanti, gambar ulang. Jadi kita mengambil gambar-gambar nyata, misalnya ada apel di atas sebuah meja, ambil gambar orang berjalan, gambar bangunan, habis itu saya foto dan juga baru saya masukkan ke kanvas, baru digambar jadi itu. Berarti secara nggak langsung itu mencari bahan secara langsung gitu ya? Iya betul sekali. Memang pernah mengambil apa sih maksudnya mengambil project gitu kah atau memang hobinya aja gitu? Oh, kalau saya itu hobi karena untuk project saya biasanya sudah dari awal saya mengambil referensinya duluan. Itu pun dari hobi sebelum dijadikan project. Jadi sudah tersedia duluan baru saya bisa langsung buat. Jadi ini lebih mengarah ke objek ya fotonya gitu ya? Objek tapi juga bisa orang. Oh bisa juga orang. Asalkan mereka tidak bergerak terlalu banyak. Iya. Oke. Udah itu aja. Lanjut siapa lagi? Boleh, saya juga ingin berbagi sedikit pengalaman. Jadi dari dulu saya itu orangnya memang tidak pernah dikasih HP dari SD sampai mungkin SMA kelas 1. Dan di situ jujur saja banyak momen yang nggak pernah tertangkap kamera atau seperti momen-momen bersama keluarga, teman dan lain itu karena saya belum pernah megang HP. Semenjak saya punya HP pada kelas 1 SMA, di situ saya sudah mulai setiap kali kemana atau ngapain bersama teman atau keluarga saya selalu menangkap gambar atau memotret itu dipotret entah landscape tentang tempat atau momen yang selalu kami bersamai. Jadi mungkin pengalamannya bisa dibilang cuman untuk mengabadikan momen karena belum tentu momen itu bakalan bisa terulang kembali. Jadi kemungkinan ya foto itu bisa dilihat kenang-kenangan dengan teman dan keluarga begitu. Karena balik lagi ke filosofi fotografi atau definisi fotografi itu kan secara harfiah itu artinya melukis dengan cahaya. Jadi kita bisa mengabadikan semua momen kita itu melalui foto digital tersebut. Iya benar, soalnya belum tentu kita bisa melihat atau mengulang kembali momen itu ya kan. Jadi setiap ada kejadian, momen atau dimanapun, kapanpun itu kalau bisa ngambil foto gitu kan, biar bisa mengabadikan momen tersebut. Apa yang bikin kamu ingat momen itu? Maksudnya yang kamu ingat momennya tuh apa sih yang paling melekat gitu? Membekas dan Membekas berkesan gitu ngambil potret itu. Momen apa gitu? Mungkin saat kelulusan SMP dan SMA. SMP saya memang masih belum punya HP. Jadi secara waktu itu kan kayak ada kelulusan dan itu ke pantai. Dari situ saya enggak punya fotonya, kenangan saja yang hanya bisa disimpan di otak tapi enggak ada gambarnya begitu kan. Enggak ada visualnya. Jadi cuman kenangan yang ada di otak saya sendiri yang saya sendiri ingat. Sedangkan untuk SMA kemarin karena HP-nya sempat rusak, jadi saya enggak megang HP waktu kelulusan. Jadi ya dan lagi sekali momen itu lepas dari waktu kelulusan itu tidak pernah tertangkap kamera lagi. Jadi berarti secara nggak langsung dari keresahan tersebut disitulah menjadi pemicu untuk mengenal dunia fotografi ya. Ya betul sekali. Oke, siapa lagi? Kalau dari saya sendiri untuk minat saya terhadap dunia fotografi itu mulainya tuh dari SD, tepatnya 2016, dan itu saya ingat kamera pertama saya itu Nikon digital. Jadi dari situ itu saya sudah dikasih device yang mumpuni, karena sama seperti Fajar juga waktu itu saya juga sebenarnya sempat punya HP cuman rusak, sudah nggak pernah dipakai lagi. Jadi dengan adanya kamera yang ada nggak pernah dipakai, jadi saya manfaatkan itu untuk mengenal dunia fotografi. Awalnya itu ya cuman iseng-iseng aja, foto teman-teman kelas, bahkan sampai ke kelulusan waktu SD. Dari situ saya mulai minat dengan fotografi, lalu masuk ke jenjang selanjutnya SMP atau MTS. Kebetulan saya melanjutkannya di jenjang MTS.
Dari situ juga hobi saya itu malah menjadi suatu profesi. Jadi setiap ada event di sekolah, mau itu event penerimaan siswa baru ataupun event-event yang lainnya, saya selalu ditunjuk menjadi PDD atau di bagian dokumentasinya. Jadi saya selalu ditunjuk dari kelas 7 sampai saya lulus itu pun saya masih dipanggil untuk menjadi dokumentasi setiap kegiatan sekolah. Jadi lanjut ke SMA. SMA itu tetap dilanjutkan, cuman tidak tidak terlalu terfokuskan kayak waktu MTS, karena waktu itu saya pengen masuk OSIS cuman nggak bisa karena persyaratannya yang tidak mumpuni. Jadinya saya menekuninya melalui jalur hobi. Beda halnya dengan MTS waktu sebelumnya, itu kan saya jatuhnya untuk membantu sekolah ya, untuk dokumentasi kegiatan sekolah. Nah, di SMA ini saya lebih mendalami untuk di hobinya. Jadi semua genre saya coba. Bagi yang belum tahu, di fotografi itu genre yang lumrah itu ada 4. Ada potret, ada makro, landscape, sama HI. Tapi saya lebih menekuni itu ke 3 genre aja. Potret, landscape, sama makro. Nah, dari situ mulai tuh berkembang terus minat saya terhadap fotografi, dan saya lebih otodidak lagi untuk mempelajari fotografi, baik itu dari settingan cahaya atau settingan kameranya begitu. Oke. Jadi tadi SD itu sempat sudah punya kamera. Nah, Iya. itu kameranya itu fasilitas dari siapa? Itu dari orang tua, karena orang tua punya kamera lebih lah. Jadi kameranya nggak kepake, otomatis ya saya iseng-iseng coba buat make itu. Dari situlah mulai minat hobi fotografi saya. Walaupun sebenarnya untuk pemula itu sebenarnya salah. Kenapa saya bilang salah? Karena itu sudah jatuhnya kamera profesional. Bahkan kalau itu saya langsung pegang, saya nggak ada pengalaman sama sekali, nggak ada pengalaman untuk megang kamera profesional. Tapi dengan dengan pengalaman, dengan otodidak saya mencoba settingan kamera yang saya punya, memaksimalkan dengan device yang ada, jadinya jadi hobi sampai sekarang gitu. Dan ditambah lagi setelah SMA melanjutkan kuliah, saya masuk di organisasi Wichida Fotografi, dan di situ saya benar-benar mendalami dan mengasah lagi skill fotografi saya. Ini seperti itu. Oke, lanjut. Kalau dari aku pribadi, memang udah dari SD juga suka foto-foto gitu, cuman belum ke ranah kamera. Jadi kameranya itu masih kamera HP ya, kamera HP. Dan biasanya suka ngambil footage-nya itu tuh lebih ke langit, entah itu mungkin lebih ke lebih ke pemandangan ya kan. Dan juga bisa juga kadang suka moto kucing, lebih ke makro ya jatuhnya itu ya. Kalau candid gitu ya, itu. Tapi masih pakai HP, belum pakai kamera. Kemudian pada saat sudah SMK sempat dipercayain juga buat jadi PDD sama jadi dokumentasi, tapi itu cuman pakai HP aja, nggak pakai kamera, karena memang dipercaya juga sama guru kalau pakai HP pun bagus aja gitu loh diambilnya gitu. Dan di situ baru belajar yang namanya HI ya, kalau rame itu ya. Iya. Ya HI kan, bukan potret ya. Ya. Dari situ mulai yang namanya tentang HI. Kemudian ada juga sempat moto potret, tapi itu modelnya teman sendiri sempat. Dan itu sempat juga mau ikut lomba, tapi nggak jadi karena memang terkendala dengan kameranya juga kemarin, device-nya di sekolah, jadi tidak jadi.
Dan pada saat sudah kuliah masuklah di Wicida Fotografi. Disitulah mendalami lagi dan pertama kalinya juga memegang kamera, memegang kamera. Iya, kamera profesional. Disitulah baru tahu dan memang kaget juga, oh ternyata sebegitu sulit juga ya nyetingnya ya. Settingnya susah banget, beda dengan HP gitu loh itu. Dan lebih dapat pengalamannya itu tuh di Wicida Fotografi karena memang langsung kameranya device-nya memang langsung kamera profesional kan gitu. Dan kemarin sempat ada lomba ya kemarin ya, lomba potret kah kok nggak salah ya, lomba potret. Alhamdulillah dapat dapat juara berapa kemarin? Juara 1, juara 2 ya pokoknya itu dapat itulah pokoknya. Alhamdulillah ada penghargaan, alhamdulillah itu. Jadi pengalaman di situ tuh mengasah buat aku biar bisa lebih tahu lagi, oh ternyata fotografi itu seluas itu ternyata, seperti itu. Udah kembali ke narasumbernya lagi pengalamannya terakhir. Pengalaman narasumbernya. Pengalaman ya? Iya, pengalaman. Kalau bicara pengalaman, kalau dilihat-lihat nih teman-teman di sini semuanya lebih lama terjunnya sebenarnya. Karena disclaimer di sini sebelumnya saya lebih terjun duluan ke dunia desain grafis. Itu terjun dari sekitaran kelas 6 SD. Dan kemudian karena memang ada minat di dunia desain grafis, akhirnya masuklah ke SMK jurusan multimedia. Nah dari situ mulai juga akhirnya belajar soal video editing dan juga salah satunya terakhir nih fotografi. Nah di situ mulai namanya di SMK dengan jurusan multimedia, yang pasti di sana kami disediakan kamera profesional juga. Jadi mulai dari situ juga pelan-pelan belajar. Habis itu lulus dari SMK masuk Wicida dan ketemu kakak-kakak juga nih ya, masuk Wicida Fotografi. Nah kemudian setelah dari Wicida Fotografi mulailah mengembangkan branding lah ke teman-teman dan juga orang-orang sekitar untuk memakai jasa dan mulai menekuni jalan fotografer profesional. Kurang lebih seperti itu aja. Oke. Jadi sudah ya tentang pengalaman. Jadi kita masuk ke sen terakhir, poin ketiga tentang profesional. Jadi profesionalnya ini mungkin lebih ada yang sudah terjun ke dunia kerja seperti narasumber kita Abi ya. Dan mungkin ada juga ya ikut-ikut lomba, mungkin nggak harus kerja juga ya, ikut lomba mungkin ya, diceritakan aja lebih ke pengalamannya lagi sih ini jatuhnya ya. Nah narasumber ya boleh Langsung sendiri ya, gue nih. langsung karena Anda profesional. Pengalaman ya, yang pasti kalau pengalaman mulai terjun ke dunia profesional itu pertama kali job di luar acara tambang. Di acara situ untuk kamera alhamdulillah sudah punya pribadi, tapi lensa masih minjam, dapat pinjaman dari senior SMK dulu. Nah tapi ada problem juga yang kami hadapi di situ karena saya berdua dengan teman saya. Di situ kami tidak ada megang flash, sedangkan situasi di dalam itu ternyata cukup gelap di ruangan acara rapat itu. Nah terus setelah itu mulailah saya dapat job dari teman saya. Saya ikut untuk acara waktu itu, acara ulang tahun anak-anak. Wah di situ juga mulai mempelajari lah namanya, kalau acara ulang tahun ini lebih merujuk ke genre HI lah kalau bisa dibilang, karena di situ kita ngelihat anak-anak ini aktifnya kayak gimana, mengatasi anak-anak ini nanti yang kalau difoto nengoknya kemana-mana. Nah itu yang banyak hal-hal yang harus dihadapi kayak gitu. Jadi ini langsung tanya aja deh ya. Lebih tepatnya gitu. Kan ini sudah langsung terjun ke dunia pekerjaan ya kan, berarti benar-benar profesional nih ibaratnya kan. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu buat kita yang belum terjun ke dunia profesional nih, apa sih yang harus dipersiapkan? Apakah memang harus punya kamera
atau memang pakai HP pun bisa, tapi ya itu tadi harus diedit lagi ya, di setting lagi ya biasanya Ya. kayak gitu. Jadi gimana? Kalau menurut saya sendiri, jadi intinya yang diperlukan kalau misalnya kita terjun ke dunia profesional, fotografer terutama ya, itu yang pasti pertama percaya diri, kedua mental itu harus kuat. Itu salah satu hal penting karena terutama kalau kita bekerja di vendor dan bersama teman-teman, itu ada yang namanya tuntutan, entah tuntutan dari klien atau tuntutan dari pihak vendornya, fotonya itu yang seperti apa yang dibutuhkan. Dan juga untuk skill itu menurut saya bisa sambil berjalan saja. Setiap kerjaan itu nanti pasti akan berkembang setiap waktu. Jadi konsepnya belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman lagi ya. Ya, karena pengalaman yang akan mengasah kita menjadi profesional di kedepan hari. Lagi nih, siapa yang menanya? Jadi gimana ya? Kalau untuk bagian profesional nih, ini sebenarnya pertanyaannya simpel sih. Sebenarnya kalau misalkan nih kita masuk ke ranah profesional, perlu nggak sih kita itu harus punya attachment kamera tambahan? Maksudnya itu kayak itu wajib nggak sih? Attachment yang dimaksud ini berarti semacam kayak flash atau ND gitu ya? Flash misalnya lensa kan. Perintil-perintilannya lah. Kalau menurut saya, kalau di dunia profesionalisme sendiri ya, itu karena memang kita makainya sudah kamera profesional, biasanya umumnya memang perlu. Harus. Tapi kita harus lihat juga kondisinya apa yang bakal difoto. Kalau misalnya cahayanya memungkinkan dan juga lensa yang kita miliki juga memungkinkan, itu pakai aja apa yang ada juga tidak apa-apa. Karena untuk pekerjaan saya sendiri, saya juga dulu awal-awal apa adanya aja. Dan untuk attachment sendiri seperti flash atau lensa itu nggak mesti beli karena zaman sekarang sudah ada yang namanya penyewaan. Jadi dari sewa itu paling murah-murah aja, 35.000, 50.000, menyesuaikan sama alatnya gimana. Terus ada yang mau nanya lagi? Nah, boleh. Jadi kalau di bidang profesional itu, misalnya ada event ini kan, itu lebih disukai pergi sendiri kah atau ada tim nyender sendiri itu kalau setiap session foto begitu? Apakah lebih senang dia pergi sendiri atau harus ada timnya dulu? Maksudnya lebih punya tim atau memang berdiri sendiri aja gitu biasanya kalau ada event-event. Kalau event sendiri biasa lebih jatuhnya tim. Karena di kerjaan saya juga terakhir itu ada di Piala Suratin, Piala Gubernur. Nah, itu moto memang kita harus pakai tim. Karena terbagi 2 lapangan dan juga terbagi sama editornya juga. Karena kalau kita sendiri pasti kewalahan. Tapi memang biasanya kalau di event-event atau acara apapun gitu yang umum ya, itu tuh biasanya memang apakah memang harus per tim kah atau memang kita bisa aja masuk gitu foto gitu? Mana itu maksudnya tuh? Maksudnya ini kan kita datang ke ada event nih, ada Yeah. event umum, pokoknya umum lah atau acara umum gitu. Terus kita mau masuk ke situ kan ya pasti bisa-bisa aja kan karena umum Bisa, kan. ya. Apakah itu memang kita harus pakai tim kah atau memang sendiri juga bisa gitu? Enggak harus juga ya. ya. Berarti kita sendiri pun Pribadi bisa juga. selama diizinkan. nggak Oh ya, apa-apa. selama di dalam acara itu diizinkan ya. Ya. Oke. Jadi gitu. Oh, yang mananya? No. Kalau pertanyaan dari saya ini untuk profesional, untuk zaman sekarang relevannya, apakah fotografer itu lebih worth it kita menjadi seorang profesional aja atau menjadi pekerjaan tetap atau menjadi freelance? Lebih ke abinya. Kalau menurut saya pribadi lebih enak freelance. Alasannya? Topik sensitif ini. Enggak apa-apa kan ini namanya. Biar kita tahu gitu. Karena kalau untuk freelance sendiri biasanya biayanya, namanya kita freelance ya, untuk sendiri itu biayanya lebih besar daripada kalau kita kerja per tim. Karena kalau per tim dari hasil kerjaan itu bakal dibagi lagi sama teman-temannya yang bekerja di acara tersebut. Nah, tapi untuk minusnya sendiri yang pasti namanya kalau freelance
entah kalau misalnya freelance untuk sendirian, ya kalau sendirian jadinya bisa lelah lah karena kita yang bakal ngedit, kita yang bakal setting tempat dan juga yang pasti kameranya juga. Jadi semuanya dihandle sendiri. Betul. Bisa juga Susahnya ya. ya, tapi bisa juga kalau misalnya freelance bareng teman, ngajak teman gitu. Oh, bareng temen. Ya. Oh, iya. Berarti secara nggak langsung freelance pun bisa secara tim gitu ya, nggak harus sendiri. Betul. Karena freelance sendiri kan merujuk ke pekerja lepas lah ya. Tidak terikat kontrak. Nah, itu aja yang membedakan. Aja apa? Oke, boleh. Sebenarnya sih cuman pertanyaan terkait perintilannya itu, ya kan? Pertanyaannya gini aja sih, simpel. Kita nggak usah debut nominal deh. Kira-kira nih kan beli perintilan, yang pasti saya tahu kalau beli untuk pribadi itu nggak mungkin sedikit kan nominalnya. Nah, kira-kira untuk selama sudah terjun ke dunia profesional, membeli perintilan dengan modal sekian-sekian, apakah sudah balik gitu modalnya untuk pekerjaan profesionalnya gitu? Nggak usah disebut nominal, nggak apa-apa. Kalau dibilang balik modal belum yang pasti ya. Oke. Karena namanya saya sendiri freelance jatuhnya ya. Oh, berarti freelance sendiri gitu ya? Ya, freelance sendiri dan juga tapi kadang juga dapat dari vendor. Oh, oke. Nah, freelance vendor jadinya. Itu biayanya kan enggak tapi gede ya sebenarnya. Tapi kalau freelance sendiri masih gede tuh biasanya. Iya. Nah, jadi kalau dibilang balik modal mungkin baru setengahnya lah anggapannya Oh, seperti itu. baru setengah dari modal keluar. Dari modal keluar. Beli perintilan. Iya. Oke. Ada lagi? Habis. Habis sudah ya? Oke. Sudah cukup nih ya, sudah pembahasannya tadi 3. Yang pertama apa tadi? Untuk fotografi untuk pemula. Yang kedua, poin kedua. Pengalaman fotografi dari masing-masing kita semua. Yang ketiga, Ya, profesional bidang fotografi tentang dunia profesional ya, karena memang beliau ini memang sudah terjun ke profesional. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung, walaupun memang tadi bilang beliau itu memang baru aja, tapi kan sudah ke apa ya, maksudnya terjunnya memang udah ke dunia kerja gitu loh. Jadi ya makanya kita tarik dia untuk jadi narasumber gitu. Sekian dari kami, mohon maaf kalau apabila ada kekurangan dari perkataan kami. Dan ada lagi? Sudah? Oke, sekian dari kami semua. Terima kasih. Dadah. Yes.